Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Majasitapak TV dimanapun berada. Terutama untuk saudara-saudara yang memang mengamalkan atau memiliki ilmu bambu ajaib. Nah, bambu ajaib ini bukan ilmu untuk seperti bambu gila, bukan. Tetapi ini ada hal khusus di dalamnya, yakni dengan media bambu kita dapat membesarkan lapital yang sangat luar biasa secara ajaib tentunya. Namun bisa dipadukan dengan hal-hal lain. Baik, di dalam ilmu ini, di sini saya menjelaskan tutorialnya. Karena kalau saya jelaskan melalui WhatsApp, videonya tentu akan terpotong-potong dan mungkin bisa jadi memberatkan handphone saudara. Maka saya niatkan dengan melalui YouTube. Bagi saudara yang memang memiliki ilmu untuk membesarkan alat vital yang saya ijazahkan. Pertama, saudara, yang jelas saudara harus mempunyai ilmunya. Kemudian, kedua, harus mempunyai bambu. Ya, memang bambu di sini adalah saya menggunakan media contoh ya, ini contoh. Ini anggap saja bambu. Karena sulit untuk mendapatkan bambu. Ya, pertama pilih bambu. Bambunya boleh jenis apa saja. Ya, bambunya boleh jenis apa saja dan ukuran harus disesuaikan. Misal ukuran segini. Nah, ini kan jarang untuk alat vital pria-pria Indonesia. Untuk sebesar ukuran begini, ini sangat sulit. Ya, sangat sulit. Ya, mungkin kalau segini oke lah ya. Sangat sulit didapatkan. Nah, tetapi ini kita anggap sebuah bambu. Ya, sebuah bambu di mana bambu yang harus didapatkan, yang harus Anda miliki, pertama disesuaikan ukuran. Ya, sesuaikan ukuran yang sesuai yang diharapkan. Akan tetapi jangan terlalu besar. Misalnya sebesar ini, jangan. Disesuaikan saja kira-kira kodratnya manusia, jangan terlalu berlebihan, segini sedang misalnya. Kemudian bambu ini yang bawah harus ada ruas, dalam arti tidak boleh bolong. Sedangkan bambu di sini boleh bolong. Maka ukurannya pun harus disesuaikan. Misalnya ingin memiliki ukuran 10-15 cm misalnya, maka harus disesuaikan ukurannya 15 cm atau 10 cm. Misalnya milik Anda saat ini alat vitalnya ukurannya 8 cm atau 10 cm, kemudian ingin menambah panjang sampai 15 cm, maka harus memiliki bambu sebesar 5 cm. Maka bambunya sepanjangnya 15 cm dan ukurannya sebesar ini. Nah, yang bawah tidak boleh ada lubang, harus ada ruasnya. Dalam arti yang atas harus ada yang atas harus bolong ya. Jadi ketika menaburkan air atau diisi air tidak tumpah seperti gelas ya, intinya seperti ini. Nah, kemudian Anda kalau ada waktu ya, ketika Anda ada waktu, terutama sih untuk yang utama beberapa hari pertama, terserah sih waktunya. Ini sebenarnya bambu ini harus diisi dengan air hangat. Ya, kenapa harus diisi dengan air hangat? Sebenarnya tidak perlu pakai air hangat, ya, hanya cukup digenggam jadi. Tetapi kita khawatir itu menggunakan air hangat adalah untuk memancing hormon, ya, hormon. Karena mau minum obat pembesar, mau menggunakan alat vakum, kalau hormonnya tidak memungkinkan, maka tentu tidak akan besar. Maka kita akan memancing hormon menggunakan media air hangat. Nah, jadi kita isi dengan air hangat botol ini. Bambunya ya, kita menggunakan bambu. Jangan menggunakan media selain bambu. Wajib bambu dengan ukuran yang disesuaikan baik panjang maupun besar. Kemudian bambu tadi kita isi air hangat. Nah, kemudian alat vital sebelum ini dibacakan, sebelum diisi air hangat, kita harus membaca kuncinya, ya, kunci terong ajaib yang sudah saya ijazahkan atau kunci bambu ajaib. Nah,
Metodenya ya boleh Anda pegang ketika membaca. Ini secara simpel. Tetapi untuk memancing hormon agar jauh lebih baik, besar belum tentu kuat. Kuat belum tentu sehat, ya. Jadi harus stabil, semuanya harus sinkron. Nah, kemudian kalau yang mau kita pegang cukup kita baca, ya. Tetapi kalau kita mau yang lebih memancing hormon, kita beri air hangat. Syukur-syukur kita menggunakan minyak-minyak herbal, memang khusus pembesar. Seperti yang sudah terbukti yang kita miliki adalah minyak kebaji ya. Minyak kebaji ini sangat ampuh, insya Allah. Kita teteskan. Berapa banyak airnya? Secukupnya aja. Kira-kira ketika alat vital dimasukkan ke dalam bambu tadi, ruas bambu, itu tidak tabur dikit wajar lah, kita tahan sambil kita baca, tidak ada masalah dimanapun tempatnya, mau di kamar, diusahakan kalau bisa memang di kamar atau di ruang kerja yang tertutup lah, intinya jangan di kamar mandi karena kita membaca, biarkan dia meresapi. Nah, setiap hari setelah di ini, jangan hari pertama, hari kedua, hari ketiga terus diukur ya, jangan. Hari ketiga, setelah hari ketiga boleh dicek baik panjang maupun lebar, nambah tidak kan gitu. Dan bagaimana juga nanti ketika untuk durasi pertempuran dengan pasangan sah itu bertambah atau tidak, itu saja. Jadi seperti itu ya. Lakukannya boleh kapan saja, boleh sehari ya maksimal 3 kali. Tapi kalau saya pribadi dulu itu menggunakan sehari sekali, tiap subuh aja sih, tiap mau sholat subuh atau setelah sholat subuh. Kenapa? Karena yang saya utamakan adalah agar hormon ini dulu. Kalau hormonnya stabil, hormonnya bertambah dan terpancing, maka luar biasa hasilnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam pertempuran masih tegak. Nah, inilah kehebatannya. Yang penting kuat. Maka jangan terfokus dengan masalah besar. Ya, jangan terfokus dengan masalah durasi. Yang harus dipikirkan adalah besarnya oke, durasinya oke, dan kesehatan pun oke. Ini yang utama. Jangan orang berpikir bagaimana cara membesarkan, memanjangkan, membesarkan, memanjangkan, tetapi tidak pernah berpikir apakah hormonnya normal atau tidak, ya? Apakah durasinya bagus atau tidak, sehat atau tidak, ini yang utama. Ya, jangan terfokus pada kita tergiur dengan cara membesarkan panjang. Kalau tidak sehat bagaimana? Kalau durasinya kurang bagaimana? Dan kalau hormonnya tidak bagus bagaimana? Itu yang utama. Ya, itu yang utama. Ingat, boleh dibaca dengan memegang, ya. Kita fokuskan, tidak perlu diurut-urut, tidak perlu. Boleh juga ketika kita menggunakan air hangat tadi dimasukkan, ya. Jadi begini, air hangat kita masukkan, kan tidak tumpah. Kalau kita punya minyak herbal nggak apa-apa untuk pembesarnya atau pemancing. Kalau minyak kebaji ini kan bukan hanya pembesar, bukan hanya membantu membesarkan, bukan hanya untuk memancing hormon, tapi juga dia memang untuk memperbaiki, dia meresap dengan air hangat itu, dia meresap ke pori-pori sehingga dia memperbaiki hormon-hormon dan juga memperbaiki saraf-saraf. Kita teteskan ya 2 sampai 3 tetes lah ya, boleh 4 tetes. Biarkan dengan air hangat ini kita diamkan, kita sambil baca. Berapa kali bacanya terserah, masalah baca. Kira-kira sudah kesel, kira-kira airnya sudah dari hangat tadi, sudah mulai dingin, selesai. Ingat, diperhatikan bagaimana cara mengukurnya yang baik ya. Nah, kalau segini ya. Nah, insya Allah ini dengan cara ini saudara-saudara akan mengalami keajaiban. Besar belum tentu panjang. Panjang dan besar belum tentu durasinya kuat. Durasi kuat belum tentu sehat. Maka harus stabil. Inilah yang bagus. Menambah durasi, menambah hormon, memperbaiki saraf-saraf. Itu yang utama ya. Mudah-mudahan paham. Nanti selebihnya kita akan memahami bagaimana dengan manfaat dari terong tadi kita akan berlanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.